Halo sahabat Ekstaman, bertemu lagi bersama saya Rauf Nagril di acara podcast Ekstama. Di pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang sejarah berdirinya LPM Ekstama. Nah teman-teman, ada yang menarik nih dari Ekstama, kita coba tanya-tanya aja ya narasumbernya. Nih untuk yang pertama nih, untuk Kang Iqbal nih. Bagaimana sih sejarahnya Ekstama tersebut? Gimana gitu sejarah Ekstama? Berat sekali nih pertanyaannya. Taruh. Jadi kalau bicarain bagaimana sejarah Ekstama atau berdirinya Ekstama, gue itu orang yang terakhir gabung di Ekstama pada saat itu gitu, tahun 2015-an. Justru mungkin sebelah saya ini udah awal berdiri langsung mungkin direkrut. Saya itu terakhiran. Cuma sekilas yang saya tahu itu Ekstama ya digagas karena ingin ada UKM yang berdiri di bidang pers, bergerak di bidang pers pada saat itu. Terus dimana si wadah ini yang ingin dibentuk itu bisa menampung karya teman-teman mahasiswa gitu, maupun dari segi tulisannya, entah dari apanya gitu pada saat itu. Cuma waktu itu tuh belum belum nemu arah pergerakannya mau kayak gimana gitu. Nah mungkin selebihnya bisa Tri yang jelasin gitu, soalnya cuma segitu yang saya tahu. Nah menarik sekali ya narasumber kita di sini, saling melengkapi mereka. Jadi ini saling lempar nih, menarik sekali nih. Ayo kita tanyain lagi nih, coba nih yang di sebelah nih. Gimana tuh sejarahnya versi Kang Tri gitu tuh. Tadi versi Kang Iqbal sudah ada. Jadi versi Kang Tri mungkin berbeda kan teman-teman? Ya kalau bedanya nggak ada sih, karena kita kan berproses bareng-bareng ceritanya. Kalau ceritanya dia ada itu mungkin bisa berbeda. Tapi kan ini kan kita ngalamin proses yang bersama-sama gitu barengan, nggak ada yang beda. Cuma emang kalau saya dulu memang hadir di Ekstama memang betul-betul dari awal, jadi kalau ngomongin sejarahnya kenapa Ekstama dibentuk gitu dulu, itu kita nggak bisa ngelupain satu nama di Ekstama, yaitu namanya Kang Abu Rizal. Itulah yang menginisiasi adanya UKM PES dulu, belum ketemu namanya Ekstama, UKM PES aja dulu dah. Kang Rizal, Kang Abu, kalau saya nyebutnya Kang Rizal dia maunya disebutnya Kang Abu. Kang Abu nggak mungkin dong sendirian kan gitu, makanya dia buatlah pengumuman di kampus bahwa mau dibentuk yang namanya UKM PES. Nah dulu yang direkrut yang pertama hadir itu ya, kalau nggak salah ada sekitar 10 orang, salah satunya saya, ada Kang Asep yang saya masih ingat ya, saya, terus ada Tenisa, terus siapa ya, itu sih yang saya ingat. Tapi banyak yang saya ingat namanya, cuma ya tadi tuh si Asep, si Nisa, saya, terus dulu ada siapa ya, ada Ica, itu. Nah dari situ mulailah dibentuk yang namanya UKM itu. Jadi dengan kesepakatan bersama akhirnya bareng-bareng nih mau ngebentuk namanya UKM PES, dan dirancang namanya karena memang tujuan awalnya pembentukan UKM PES ini ya, Ekstama ini sebelum Ekstama ya, memang untuk menampung tadi yang disampaikan sama Kang Iqbal, mau menampung hasil karya itu bukan hanya berita gitu, walaupun PES tapi bukan hanya berita. Jadi dulu Kang Abu itu kepikirannya ada karya fiksi, contohnya misalkan puisi, karikatur, cerpen dan segala macam itu masih mau ditampung. Maksudnya dalam arti ditampung bukan cuma diterima karyanya ya, tapi memang mau dikembangkan di dalam UKM ini gitu. Nah dari tujuan organisasinya itu makanya dicarilah nama UKM-nya nih, kira-kira yang ngepas apa gitu. Akhirnya kan diterjemahkan dari tujuan tadi itu menjadi satu kalimatnya ekspresi karya dan berita gitu. Nah itu ekspresi karya itu kenapa nggak berita aja tadi ya, buat menampung dan mengelola karya-karya non berita, sifatnya yang non berita. Nah makanya disingkat namanya Ekstama, ekspresi karya dan berita mahasiswa, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu sih. Gitu ya. Ya. Nih
kenapa gitu tuh ya dulu tuh pikiran gitu tuh ngasih nama Ekstama gitu tuh. Itu siapa yang menggagas kira-kira itu? Apakah dari teman-teman sendiri ngusulin, apakah musyawarah gitu? Kalau kepikiran karena dipikirin, memang dipikirin gitu. Kalau kenapa kok pikiran. Tapi kalau dari mana ketemu kata Ekstama itu ya musyawarah gitu. Dulu memang ada rapat, tapi saya nggak ada di situ. Saya dengar ceritanya aja, ada rapat pembentukan nama UKM gitu loh. Jadi dari tadi sih yang saya jelasin, karena fungsi tujuan UKM-nya Kara yang tadi pemberitaan dari hasil karya. Nah, disingkat aja gitu Ekstama gitu. Cuma bukan ekspresi kan pakai K ya, tapi itu nggak pakai K tapi pakai X. Itu juga ada sejarahnya kenapa pakai X gitu. Tapi itu yang ya intinya ekspresi karya dan berita Ekstama itu intinya artinya itu gitu loh. Jadi dipersingkat aja sebenarnya sih, nggak yang gimana gitu. Karena waktu itu sampai lama juga kita nentuin nama itu, sampai berbulan-bulan sih, hampir 3 bulan baru ketemu namanya Ekstama. Sebelum itu sih kegiatan udah jalan, pembuatan berita dan segala macam, tapi nama UKM-nya emang belum ketemu dulu. Jadi gitu. Nah, nih buat Kang Iqbal nih kan dari masuk dari anggota Ekstama ini kan yang paling terakhir tuh, otomatis kan pasti tahu tuh siapa aja tuh yang bisa yang ngediriin gitu tuh, ya kan? Kira-kira yang jadi dewan pendiri itu ada siapa aja gitu, Bang? Banyak ya sebenarnya. Oh iya, sih lumayan banyak. Ini 11-an orang lah. Ya termasuk ya penggagasnya waktu itu ya Kang Abu gitu, Abu Rijal pada saat itu. Terus ada saya, ada Tri, ada Nisa, ada Ica, Bella, Ada Bella, Chandra pada saat itu teman saya, terus Bayu, Asep, siapa lagi ya? Ya mungkin yang masih kayak ada teman dulu yang dulu sempat jadi polemik juga, Katia. Ini masih dari awal dari Katia. Kita bulu tangkis bina bangsa dulu. Ada Katia. Dia juga ikut dalam pendirian pada saat Pendirian ada. launching Ekstama, foto bareng juga ada di situ. Justru kalau saya malah nggak ada di launching. Jadi dari awal saya ada di situ gitu, karyanya ada terus, tapi begitu launching saya nggak ada, jadi nggak ikut foto di launching. Ya agak kesel juga gitu. Dewan pendiri tapi nggak ikut launching. Menarik ini. Kan saya itu juga agak, kalau orang Jawa bilangnya skongkel gitu, agak gendek juga sama Kang Abu, tapi bukan karena salah Kang Abu, karena saya nggak punya HP waktu itu. Jadi kendalanya ada di saya gitu. Jadi nggak ada yang hubungin ya? Nggak ada yang mungkin dihubungin tapi nggak nyambung. Kira-kira nih pas waktu launching nih kan Bang Iqbal nih yang tahu nih yang ikut launching tuh ya. Itu pada tanggal berapa sih, kapan gitu tuh? Kapannya ya itu tanggal ditetapkannya sebagai HUT-nya Ekstama tanggal 30 Januari 2015. Jadi lumayan ini ya, udah tua gitu tuh, lumayan kayaknya. Kalau ibarat anak-anak mah udah mau masuk SD nih, Ekstama nih, ya kan? Iya. Kalau dibilang Kalau dibilang lama, misalkan kita ngebandingin lama tua itu kan bandingannya sama UKM yang lain. UKM yang lain di Bina Bangsa sih ya agak seumuran lah ya. Tapi kalau sama UKM pers yang ada di kampus-kampus lain sih kita masih jauh, masih emang bener-bener mungkin masih bayi sih sekarang harusnya gitu. Kalau yang lain udah ada yang sampai 30 tahun lebih, kayak yang di UIN, Sigma dan segala macam kan udah puluhan lah, udah kepala 2 lebih lah mereka gitu. Jadi masih kalau dibandingin di Bina Bangsa, yang UKM yang ada di Bina Bangsa emang udah lumayan, sebenarnya udah lumayan tua gitu dibandingin sama yang baru-baru ya kan, masih ada yang baru-baru. Nih ya, apa saja gitu tuh pengalaman yang entah manis entah pahit gitu tuh yang pernah dirasain dewan pendiri gitu. Deh, Kang Iqbal dulu mungkin. Satu-satu lah, nggak apa-apa, satu-satu. Pasti kan pengalaman itu saya dapat pahitnya terus. Enggak mungkin. Manisnya. Pasti ada manisnya. Ya gimana? Kalau sebagai dewan pendiri, pahit manisnya saya nggak ngerasain karena cuma emang bukan ngedirin. Jadi memang mensupport Kang Abu waktu itu buat membentuk UKM jurnalis gitu. Saya nggak terlalu berkecimpung dalam proses legitimasinya ke kampus dan segala macam ya, pembukaan birokrasi dan segala macamnya. Saya nggak ikut ke situ, nggak ikut ke proses itu. Yang jelas waktu itu saya cuma bisa support dalam hasil karya gitu. Nah, kalau dibilang pahit dan manisnya ya selama saya di Ekstama dulu
waktu itu kan Kang Abu ya, habis Kang Abu lumayan lama vakum 1 tahun kayaknya, 1 tahun vakum. Akhirnya ternyata teman-teman yang lain itu masih punya semangat. Akhirnya mereka berkumpul mau ngebentuk lagi sama dilanjutkan lagi yang tadinya udah vakum mau dibentuk lagi. Nah waktu itu lucu, saya kan kalau dulu ospek itu namanya osmabar, kalau sekarang OKK ya. Iya, nah waktu itu OKK. saya osmabar saya waktu itu udah semester 3 saya baru ikut osmabar, jadi baru di ospek gitu. Menarik sekali. Udah jadi senior saya baru di ospek ya kan. Dan tutornya Mentor. itu Nisa. Nah ketemu Nisa di osmabar, akhirnya diminta nomor minta nomornya lagi dong gitu. Kita kayaknya mau bangun lagi eksama gitu. Akhirnya kan di kontak lagi. Begitu saya datang tuh ternyata teman-teman kayak Kang Iqbal, Nisa dan segala macamnya tuh udah kumpul semua mereka di situ, dan dengan anak-anak yang baru di situ. Akhirnya dari situ mulailah ada yang namanya Mumbes ya waktu itu ya, karena status eksama dulu kan masih beku, jadi nggak ada pemimpinnya, nggak ada nggak ada struktur organisasinya lah gitu. Nah itu akhirnya Mumbes, dan entah saya ngerasa dijebak sih, ternyata saya yang jadiin korban buat jadi ketua pertama gitu ya kan. Nah ya pahit banget karena jebakan tadi gitu kan. Ngomongin manisnya sih nggak ada manisnya menurut saya, semuanya pahit. Karena apa? Karena belum lama saya masuk di eksama, Kang Abu udah nggak aktif karena urusan pribadi ya, akhirnya eksamanya vakum. Saya masih nol banget lah, UKM-nya masih bayi. Nah sayanya gitu istilahnya, organ tubuhnya masih banget lebih bayi lagi dong ya kan. Nah dengan jebakan teman-teman itu mau nggak mau saya harus mimpin nih UKM. Bisa nggak bisa harus mimpin nih. Gimana caranya eksama ini jalan walaupun saya nggak bisa apa-apa ya kan. Karena saya mengiyakan, mau nggak mau saya harus bertanggung jawab dong sama apa yang sudah saya iyakan gitu. Nah memang kalau ngomongin pahitnya pahit banget gitu loh. Dari pas setelah kepilihnya aja teman-teman UKM yang lain pada nggak kenal sama saya ya kan, karena waktu itu saya bukan anak organisasi dan bukan anak reguler 1 kelas pagi gitu. Saya kan kelas karyawan. Wis, anak karyawan. Boleh. Gitu saya. Kelasnya ya. Statusnya pengangguran. Karena teman-teman aja belum pada kenal nih sama saya, teman-teman UKM, organisasi yang lainnya belum kenal. Jadi waktu itu yang saya pikirin tuh gimana caranya saya dapat support dari teman-teman yang lain, dari UKM yang lain, dari organisasi yang lain, bahkan sampai ke ranah lembaga gitu. Gimana caranya itu saya pribadinya ya, saya pribadi dapat support dulu nih buat mimpin eksama itu dulu. Malah karena dulu Mubes kita ini sebenarnya ya yang enggak ya disetujuin sama kampusnya ya. Akhirnya kita sampai minta petisi dulu kalau nggak salah itu ya, petisi tanda tangan dari semua ketua umum UKM buat legal nih saya dan pengurus-pengurus yang lainnya jadi pengurus di eksama. Karena dulu selama vakum ternyata ada pengurus yang dibentuk sama nggak tahu gua nggak tahu dibentuk sama ternyata ada gitu loh. Dan itu buat menglengsarkan yang itu akhirnya kita kan membahas. Nah untuk menguatkan itu kita minta petisi ke dukungan lah, bukan petisi dukungan ke teman-teman yang lain gitu. Nah kalau diomongin pahitnya pahit banget karena awal banget jalan namanya yang tadinya udah down diangkat lagi dengan kapasitas gua yang ya segini-gini aja gitu loh waktu itu kan. Cuma memang nggak muluk-muluk. Yang saya mau dulu di eksama di angkatan saya itu yang di tahun pertama saya nggak punya target yang misalkan berita saya harus dikonsumsi sampai berapa ratingnya gitu ya, trafficnya berapa orang dan segala macamnya, atau anak-anak saya harus bisa lulus dari eksama ini jadi wartawan. Saya belum ke situ waktu itu. Yang saya mau waktu itu eksama dikenal dulu, eksamanya ya, setelah saya dapat dukungan, eksamanya dulu nih dikenal sama istilahnya khalayak umumnya ya, mahasiswa, bina bangsa, terus lembaga, sivitas akademik gitu loh, dari dosen dan segala macamnya gitu. Nah makanya kalau ngomongin pahit banget karena seringkali kan kita berenam ya, saya, Iqbal, Nisa, Ica, Bella, Asep, 7 orang. Nah 7 orang kebayang dong sekarang aja yang mengkoordinir kegiatan banyak orang aja masih kadang ribet ya kan, masih banyak berantem dan segala macamnya. Kita 7 orang waktu itu. Pahit kalau ngomongin pahitnya, makanya kadang
ada apa ya, media buat saya ngenalin Extama. Contoh misalkan ada OKK, itu ada slot di situ, ada MC, terus saya nge-MC. Tapi kadang orang di luar ngomongnya itu ketum ngapain nge-MC ya kan, etis nggak etis, ngomongnya etis nggak etis. Tapi balik lagi ini keperluan internal gitu loh. Persoalan etis nggak etisnya yang penting saya tidak melanggar kode etik dalam organisasi sendiri gitu. Kalau misalkan kayak nge-MC, terus dulu ada pemira, kalau dulu masih ada pemira, itu saya moderator sampai 2 tahun berturut-turut. Dan ya nempel aja sama lembaga, sama teman-teman yang lain. Nah, tujuan utama saya memang di tahun pertama itu gimana caranya kampus itu atau yang ada di kampus itu kenal dulu lah sama Extama, tahu dulu ada Extama, ada UKM PES nih dalam sini nih. Dan UKM PES ini bisa difungsikan loh, itu doang dulu. Jadi makanya kita sering ngebuka apa ya, istilahnya ngebuka ruang ke semua organisasi. Kadang kan organisasi ada yang menutup ruang buat salah satu organisasi dan segala macamnya. Nah, Extama karena berbasis PES jadi bebas, open aja gitu. Jadi siapapun yang mau melibatkan Extama dalam kegiatannya, yang penting itu tidak menabrak program kerja dan masih sesuai sama tupoksinya. Ya kalau saya tugaskan anak-anak nggak bisa atau nggak menguasai, mau nggak mau saya gitu. Karena 1 tahun men ya kan, 1 tahun gue bisa apa gitu kan. Kalau nggak gue sendiri yang ngelakuin, ngadain anak-anak, ini tujuan gue, goal gue nih buat Extama dikenal nih nggak goal nih gitu loh. Nah, ya, pahit banget memang karena sedikit orang buat ngebangun tuh lumayan. Nah, sekarang kita ke Kang Iqbal nih. Gimana nih pendapat pengalaman beliau ketika pengalaman ya kurang lebih sama sebenarnya pengalamannya, nggak ada manis-manisnya pada saat itu ya. Emang ya tadi diceritain kalau Extama sempat vakum, terus kita karena masih ada semangat, terus kita kumpul lagi cari solusi gimana caranya biar Extama ini hidup kembali gitu. Pada saat itu 2016 kalau nggak salah, 2016 kan? Iya. 2016 itu kita berdiri lagi di Bina Bangsa dengan SDM yang seadanya gitu. Pada saat itu Sisa-sisa aja. 7 orang sisa-sisa perjuangan itu ya, yang masih konsisten gitu. Ya terus, ya memang Extama pada saat itu belum punya nama dan kita juga belum dikenal gitu sama anak-anak UKM. Ya jadi apa ya? Jadi perjuangan sendiri. Akhirnya gimana caranya biar teman-teman tahu Extama ini loh, orang-orang Extama itu. Kalau saya pada saat itu ya jujur banyak konflik pada saat itu di internalnya sendiri gitu. Apalagi pada zaman kepemimpinan Tri gitu. Bahkan sempat pengen keluar gitu pada saat itu, tapi akhirnya teman-teman UKM di kampus itu nahan. Nah, saya buat nggak keluar dari UKM Extama karena pada saat itu teman-teman ngomong siapa yang mau nerusin Extama kalau lo mau keluar dari UKM itu. Dan akhirnya memang nggak tahu sampai jadi pimpinan gitu pada saat itu, ngebes gitu. Dan pada saat itu bukan gua doang ya calonnya, ada Nisa juga, Nisa juga nyalonin jadi pimpinan. Cuma nggak tahu kenapa gua yang kepilih gitu pada saat itu. Tapi yang gua tahu ya perihnya ya kayak anak bayi yang ditinggalin orangnya gitu, tinggalin emaknya gitu, tinggal mati, tinggal TKI gitu. Punya orang tua. Nggak punya orang tua, nggak ada yang didik, nggak ada yang ngajarin jalan dan segala macam. Akhirnya jalan sendiri. Akhirnya ya kayak Tarzan aja gitu, belajar dari alam gitu. Survive lah kita, belajar kesana kesini ke teman-teman UKM masalah keorganisasian, terus kita ngelakuin kunjungan ke teman-teman yang satu jalur itu, satu kayak UKM PES di UIN, Unsera. Bahkan waktu itu sampai ke Tangerang gitu ya. Iya. Malu sih sebenarnya nanya-nanya segala macam, cuma karena kebutuhan gitu. Karena kebutuhan. Malu sebenarnya kalau dibilang malu karena harusnya kan yang namanya pengurus harus paham ya kan. Tapi masih nanyanya hal-hal yang sepele dan segala macam. Tapi ya itulah karena tanggung jawab gitu loh. Kalau udah gerak ya gerak aja gitu. Kalau berhenti karena gua ngerasa nggak bisa tapi dilakuin karena nggak bisa aja ya adik-adiknya ntar gimana kan gitu. Perjuangan banget kira-kiranya segitu ya. Perih bener-bener sih. Parah. Emang nggak ada sama sekali yang manis-manis gitu tuh. Ya, ada yang manis. Anggotanya. Anggotanya banyak cewek. Kalau anggotanya jangan ditanyain anak Extama mah
Ya bahkan ditanyain sama kampus juga ya, kegiatan Eksama apa? Mau ngadain kegiatan gitu sekarang. Ya, nggak ada gitu ya sebenarnya ya. Produknya apa? Karyanya apa? Itu yang pertama kali ditanya ketika kita mau ngadain perekrutan ya, anggota baru. Ya. Ya karena waktu itu kan vakum, mau gimana lagi, mau kegiatan apa ya? Karena nggak ada. Ya, emang nggak ada. Justru adanya rekrutmen untuk melanjutkan roda organisasi sebenarnya. Ya, bahkan kalau jujur saya pribadi ya sampai berantem gitu sama dosen karena memperjuangkan Eksama pada saat itu gitu. Cuma ya mungkin salah saya juga pada saat itu karena mungkin emosian ya, nggak tahu juga kenapa bisa. Ya namanya jiwa pemuda gitu, pasti lagi semangatnya membara gitu. Jadi apapun dilakuin, nekat pasti. Bisa jadi sih Mbak. Ya gimana kalau udah tanggung jawab sih, kalau menurut saya sih memang ya mau nggak mau gitu, udah tanggung jawab, sudah mengiyakan saya sebagai pimpinan misalkan, ya mau nggak mau apapun resikonya ya dilakuin aja lah gitu, karena tanpa ngelakuin juga nggak tahu gitu hasilnya seperti apa kan gitu. Dan apa namanya, menariknya juga buat adik-adik juga yang sampai sekarang masih ada di Eksama, bukan pengurus-pengurus yang sekarang. Cuma tadi bener nih yang dikatain sama Kang Iqbal juga, dulu sampai istilahnya ada apa ya, konflik aja terus. Waktu itu kan posisinya kalau di angkatan saya kan masih ada wakil ketua tuh gitu, dan kadang terlalu dominan saya, kadang argumen tuh terlalu dominan saya sama Iqbal, suka kayak gitu, suka berantem, sampai ya tadi bilang sampai mau keluar dari Eksama karena kebanyakan beda pendapat gitu. Tapi balik lagi karena udah persoalan ini mah Eksama ya rumah gua gitu, ini udah rasa memilikinya udah ada, jadi persoalan problem kayak gitu mah nggak jadi persoalan lagi gitu. Akhirnya tetap aja dia juga masih ada gitu, saya juga masih sampai sekarang. Nah, itu buat pembelajaran juga, jadi wajar di dalam organisasi antar pengurus itu konflik, itu wajar gitu. Kalau nggak ada konflik malah nggak seru, nggak ada dinamikanya, seperti itu sih. Bahkan ada fase dimana pas gua mau keluar itu gua malah di UKM lain gitu, tadi diamnya di UKM lain, sampai tidur berminggu-minggu di sekret UKM lain, melakukan pendekatan dan segala macam, sampai akhirnya ketika satu saat Eksama ngadain kegiatan dan nggak ada anggaran, itu teman-teman UKM yang PT-PT dan ngasih duit ke kita, itu benar-benar itu disangka sih. supportnya Bentuk gitu, support maksudnya teman-teman itu. solidaritas teman-teman UKM itu ke Eksama ya ada banget gitu, bukan sekedar ada gitu. Kayak gitu sih. Saya juga waktu apa namanya Iqbal ada di UKM lain sih, secara pribadi saya ngerasa udah menyalahi lah sebenarnya, kan menyalahi kalau masa anggota sendiri ada di sana gitu kan. Tapi karena tadi sih balik lagi karena ngerasa ini mungkin memang proses yang harus dilakuin nih sama gua, sama Iqbal, sama teman-teman yang lain gitu. Banyak kalau mau ngomongan itu udah nggak harusnya nggak gitu, harus ditegur atau segala macam. Tapi gua ngerasa gua masih tetap yakin ini memang harus proses yang seperti ini nih. Entah hasilnya seperti apa, memang kayaknya harus ngerasain proses yang gua nggak komunikasi lama sama si Iqbal, dan Iqbal juga nggak komunikasi lama sama saya gitu. Sama-sama ngerenung, sama-sama nyari apa ya, nyari jawaban dari unek-uneknya masing-masing gitu. Nah akhirnya ya setelah balik lagi oke aja gitu. Nah kira-kira Eksama nih udah berapa angkatan sekarang nih? Berapa tuh? 7. 6 ya? Nggak tahu ya. Ini Rauf angkatan berapa? Saya angkatan ke-5 kalau nggak salah. Berarti punya adik kan? Berarti Punya baru. Jadi baru 6 nih. Kira-kira harapan kedepannya untuk Eksama gimana nih, harapan kedepannya nih? Yang pertama untuk Bang Iqbal dulu nih. Harapannya ya sebenarnya nggak muluk-muluk sih, ya cuma banyak muluknya. ya kayak orang tua aja sih, gimana sih pengen ngeliat anaknya sukses kali ya. Gue sih pengennya ya Eksama tetap berada di jalur persnya, terus menjalankan kode etiknya, terus karyanya terus ditingkatkan, pemberitaannya segala macem. Yang penting tidak menyalahi aturan kode etik itu. Terus gue sih berharap banget sama teman-teman ya yang memang serius gitu terutama di tulisan atau di video gitu, bisa jadi
jurnalis, itu entah jadi jurnalis fotografi, videografi, atau jadi reporter atau kayak gimana yang bergerak di bidang jurnalis gitu. Gua harapannya pengen lihat kalian tuh setelah selesai di Eksama kalian terjun gitu langsung. Gue pengen ngeliat itu gitu, sebenarnya itu yang gue harapin dari dulu gitu. Itu doang sih. Nah, terus harapan Kang Tri nih gimana nih? Kayaknya Aduh, banyak sekali nih harapan-harapan yang apa ya? diinginkan. Kalau dari segi kita apa namanya ngomongin harapan memang banyak. Sebenarnya satu sih harapannya visi dan misinya tuh dijalankan. Visinya tercapai itu doang. Kalau saya kan menurut tujuan organisasi kan visinya tercapai lah, itu harapan saya, harapan besarnya. Tapi kalau kita mau kupas misalkan dari sisi kepengurusannya atau dari sisi pergerakan dan segala macamnya, ya pengennya ya tetap kalau yang namanya berorganisasi itu roda organisasinya benar-benar dijalankan, fungsi organisasinya dijalankan, fungsi PES-nya dijalankan, ya kan, dan nggak lepas dari yang namanya visi dan misinya, itu aja gitu. Saya nggak terlalu gimana sama misalkan bikin kegiatan banyak tapi kalau nggak sesuai sama fungsi PES-nya, nggak sesuai sama tujuan organisasinya kan melenceng juga, nggak sesuai sama yang diharapkan dulu gitu loh. Bahkan dulu waktu angkatan saya tuh ulang tahun pertama 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 kedua ya pertama ya yang di, nah itu kan datangin tuh sama teman-teman pers yang ada di Banten tuh, lumayan banyak juga. Saya bilang 3 tahun lagi kita udah bisa lah kayak teman-teman yang ada di sini nih gitu, dengan sombongnya itu namanya juga harapan ya, orang berharap gitu kan. Nah, ya harapan saya buat teman-teman yang sekarang bisa ngewujudin kesombongan saya, curang ya, saya yang sombong tapi yang ngewujudin teman-teman yang sekarang. Tapi ya mau gimana lagi, karena saya udah gak ada di situ kan, udah bukan pengurusan saya lagi kan gitu. Dan satu aja yang pengen banget saya tuh merasa plong, ngerasa benar-benar Eksama nih, wah udah sesuai nih sama yang saya minta. Minimal saya nggak kepikiran Eksama, itu aja deh gitu loh. Jadi dalam artian lain nggak kepikiran Eksama bukan sayanya nggak mikirin Eksama, udah nggak peduli lagi sama Eksama, bukan. Tapi dimana gue ngerasa aman dengan tanpa gue pantau, tanpa gue komen gitu, tanpa gue terotos ini itu gitu kan, soal apa namanya banyakin apa ya istilahnya ya, kalau orang tua ngomongin mulu gitu loh. Iya. Ya kan, nasehatin lah. tapi gue percaya gitu sebagai orang tua, misalkan sebagai bukan orang tua, kakak udah percaya nih sama adik gue, udah bisa jalan nih gitu, udah sesuai nih sama tujuan organisasinya, itu gue udah ngerasa plong gitu aja sih menurut gue. Yang gue harapin itu aja gitu, karena kalau gue masih ngerasa ada beban, kayaknya gue masih tetap harus ngedampingin nih, kayaknya gue harus tetap masih cerewet nih gitu. Itu karena gue ngerasa bukan gue yang cerewet karena pengen menghakimi kalian teman-teman Eksama, bukan, tapi karena gue ngerasa gue masih gagal buat ngebentuk Eksama yang sesuai gue inginkan. Nah itu makanya pengennya gue bikin Eksama ini, bikin gue nggak ngerasa mikirin Eksama lagi deh gitu, plong gitu loh maksud gue, itu sih harapan. Nah, menarik sekali ya teman-teman pemaparan dari narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih nih buat Kang Tri sama Kang Iqbal nih. Nanti kapan-kapan mampir lagi, jangan kapokan nih. Mampir pasti ya. Nanti ada pembahasan yang lebih hangat gitu. Jadi sobat Eksaman jangan lupa ya pantengin terus channel YouTube-nya Eksama TV, dan jangan lupa subscribe, like dan komennya ya teman-teman. Terima kasih.